Sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh kalian bayangin. Mungkinkah seorang ASN itu pensiun tanpa bawa utang? Ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi loh. Ini realita emosional dan finansial yang benar-benar nyata. Mungkin banyak dari kita mikir, jadi PNS kan enak, masa tuanya terjamin. Tapi apa iya selalu begitu? Atau jangan-jangan masa pensiun itu malah jadi babak baru buat perjuangan finansial mereka? Yuk kita cek fakta di lapangannya. Bagian pertama, realita pensiun ASN saat ini. Biar lebih kebayang, coba dengerin kutipan dari Kepala BKN, Bapak Zudan Arif Fakrullah. Beliau tuh bilang gini, target kita sederhana, saat ASN pensiun, SK kembali ke tangan, bukan diperpanjang karena utang. Wow, ini tuh straight to the point banget kan? Beliau secara terang-terangan ngakuin budaya yang sebenarnya udah jadi rahasia umum di masyarakat kita, di mana SK pengangkatan ASN itu sering banget berakhir jadi agunan alias jaminan di bank. Nah, lewat rencana ini, pemerintah pengen banget mutus siklus gali lubang tutup lubang ini, supaya ASN bisa pensiun dengan lebih tenang dan bermartabat. Inti masalahnya tuh ada di sini. Penghasilan dan uang pensiun ASN saat ini jujur aja masih tergolong rendah. Akibatnya, ya mau nggak mau banyak dari mereka yang terpaksa bawa beban cicilan utang sampai mereka udah nggak aktif kerja lagi. Kesejahteraan pasca kerja mereka ini belum sepenuhnya terjamin. Jadi utang itu semacam jalan pintas atau bahkan satu-satunya cara buat bisa survive di hari tua. Biar kalian ada gambaran yang lebih nyata. 2,2 juta rupiah. Bayangin, ini adalah proyeksi uang pensiun buat ASN golongan I di bawah sistem yang ada sekarang. Coba deh kita pikir, di tengah biaya hidup sekarang yang apa-apa serba mahal, angka segini tuh rasanya jauh banget dari kata ideal buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Apalagi buat masa pensiun kan? Terus gimana kalau naik ke golongan I? Angkanya jadi sekitar 3,4 juta rupiah. Memang sih ada kenaikan, tapi ya naiknya cuma sedikit banget. Angka segini jujur aja masih bikin posisi finansial para pensiunan tuh rentan banget. Apalagi kalau udah ngomongin biaya kesehatan di hari tua yang sering datang tiba-tiba dan nggak bisa diprediksi. Dan ternyata guncangan finansial ini nggak cuma kejadian di golongan bawah loh, di level petinggi pun sama aja. Coba bayangin, pejabat eselon 1 yang waktu masih aktif kerja bisa bawa pulang 50-150 juta rupiah per bulan, pas pensiun nanti mereka bakal berhadapan sama realita yang beda jauh. Uang pensiun mereka bisa terjun bebas jadi di bawah 5 juta rupiah aja per bulannya. Ini bener-bener jurang finansial yang curam banget, nggak peduli setinggi apa pangkat mereka waktu masih aktif. Masuk ke bagian kedua. Apa sih sebenarnya sistem single salary ini? Jadi gini, gampangnya single salary atau gaji tunggal itu adalah sebuah sistem di mana berbagai macam tunjangan yang biasanya dipisah-pisah itu semuanya dilebur disatukan ke dalam satu gaji pokok. Kenapa ini penting banget? Karena perhitungan uang pensiun itu selalu berkiblat pada besaran gaji pokok. Logikanya gini, kalau gaji pokoknya jadi tinggi gara-gara udah digabung sama tunjangan-tunjangan tadi, otomatis basis hitungan uang pensiun yang bakal mereka terima di hari tua juga bakal melonjak drastis. Simple tapi masuk akal kan? Lanjut ke bagian ketiga, keuntungan sistem gaji tunggal. Kalau kita bandingin secara struktural, perbedaannya langsung kelihatan banget nih. Coba perhatiin. Di sistem yang lama, gaji pokok itu angkanya kecil, terus tunjangannya misah-misah. Alhasil basis buat ngitung uang pensiun jadi kecil banget. Nah, kalau di sistem gaji tunggal, tunjangan-tunjangan itu dilebur jadi satu sama gaji pokok, bikin nominal utamanya jadi tinggi. Hasilnya, udah pasti basis perhitungan buat pensiun nanti jadi jauh lebih gede. Jadi, sistem baru ini emang dirancang buat nambal kelemahan sistem lama dan ngelepasin ASN dari jebakan uang pensiun yang minim. Pada akhirnya, tujuan dari sistem ini balik lagi ke hal-hal kemanusiaan yang paling mendasar. Pemerintah itu pengen para ASN di masa pensiunnya nanti punya penghasilan yang cukup. Cukup buat apa? Ya cukup buat ngelunasin sisa cicilan rumah, cukup buat modal nikahin anak, dan yang pasti cukup buat bayar jaminan kesehatan yang memadai. Intinya, ini adalah harapan supaya masa bakti mereka tuh bisa ditutup dengan senyuman, rasa tenang dan aman, bukan malah pusing mikirin utang. Tapi, tunggu dulu. Kita masuk ke bagian keempat, tantangan performa dan APBN. Tentu aja nggak sesederhana itu ya. Ada keseimbangan yang harus dijaga ekstra hati-hati di sini. Di satu sisi, pemerintah emang pengen banget naikin kesejahteraan ASN. Tapi di sisi lain, mereka juga berhadapan sama tembok besar yang namanya kapasitas APBN, alias anggaran pendapatan dan belanja negara kita. Hukum ekonominya kan jelas, kesejahteraan yang lebih tinggi itu berbanding lurus sama pengeluaran negara yang juga bakal ikutan bengkak.
Makanya, tim riset dari CNBC Indonesia ngasih warning atau peringatan yang cukup objektif nih. Mereka bilang, kalau skema ini nggak dihitung dengan benar-benar matang, ujung-ujungnya malah bisa jadi beban berat buat APBN kita. Kita harus ingat kalau keuangan negara itu sangat bergantung sama penerimaan pajak dan kawan-kawannya. Kalau beban buat bayar gaji tiba-tiba meroket, tapi pemasukan negara segitu-gitu aja, wah ini sih bisa bahaya dan memicu ketidakstabilan anggaran negara kita. Oh ya, satu hal lagi yang wajib digarisbawahi. Sistem gaji tunggal ini bukan berarti semua ASN bakal otomatis dapat durian runtuh atau uang yang lebih banyak loh. Nggak gitu konsepnya. Lewat sistem ini, gaji tiap individu itu bisa beda-beda. Besaran yang dibawa pulang bakal bener-bener ditentuin sama performa kerja dan seberapa jauh mereka bisa nyapai target. Jadi nggak cuma modal siapa yang kerjanya paling lama aja. Ini semacam gebrakan tegas buat bikin birokrasi kita jauh lebih profesional dan akuntabel. Kerjanya bagus, gajinya bagus. Terakhir bagian kelima, rencana penerapannya di tahun 2026. Wacana ini ternyata udah mulai berbentuk konkret nih teman-teman. Sistem gaji tunggal ini secara resmi udah masuk ke dalam dokumen penting negara, yaitu di buku 2 Nota Keuangan beserta rancangan APBN untuk tahun anggaran 2026. Artinya pemerintah emang udah serius masukin rencana ini ke dalam proyeksi intervensi belanja negara dalam waktu dekat, bukan cuma omong kosong belaka. Kalau ngomongin pelaksanaannya, rencananya bakal dibagi jadi 3 tahapan strategis. Pertama, sistem ini bakal diterapin buat periode jangka menengah. Kedua, bakal ada penataan ulang proses bisnis di dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Dan yang ketiga, ini yang paling besar, yaitu transformasi manajemen ASN secara keseluruhan. Jadi kelihatan kan, sistem gaji tunggal ini sebenarnya cuma salah satu kepingan puzzle dari rencana reformasi birokrasi yang jauh lebih masif. Nah, sebagai rangkuman dari sisi bedah materi kita hari ini supaya lebih gampang dipahami, poin pertama, sistem gaji tunggal ini bakal gabungin semua tunjangan masuk ke dalam gaji pokok. Poin kedua, tujuan utamanya itu buat memperbesar basis hitungan uang pensiun, biar para ASN nggak lagi pusing mikirin utang di hari tua. Poin ketiga, sistem ini bakal nuntut banget yang namanya performa dan kinerja nyata, bukan cuma sekedar absen bertahun-tahun. Dan poin keempat, pelaksanaannya direncanakan mulai tahun 2026 nanti. Tapi semua wacana manis ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita pikirin bareng-bareng. Apakah kapasitas pemasukan negara kita bakal benar-benar sanggup dan cukup kuat di tahun 2026 nanti buat mewujudkan impian ASN yang bebas utang ini? Waktu yang bakal ngejawab semuanya. Gimana menurut kalian? Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih udah nemenin dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di sesi bedah materi selanjutnya.